Ngapain? Waktu Ngontrak. awal kita cari kontrakan emang Oke. sebelum dapat kontrakan Hmm, itu, hmm. yes, pengen yang lebih luas lah soalnya kan ada anak juga. Oh, oke. Terus Berapa lama segitu. akhirnya? Sebentar bro. Bentar. Karena banget. gangguan apa karena apa nih? Nah ini awal masuk ya, masuk waktu itu sudah ndak enak. Soalnya apa? Satu tempatnya emang ini Oh. agak-agak Oh. wingit lah kalau orang Jawa. Oh, Waktu kelihatan. anakku masih kecil, Oke. jam 12 jam 1-an. Istriku itu bangunin aku. Oke. "Pak, kok ada orang tengkar ya?" Oh. "Di mana ada?" "Kok kedengaran dari belakang." Tadi nanti gambarin denanya ya nanti ya. Kita gambarin denanya. Jadi ada 4 kamar. 4 kamar biasa. Aku juga sosialisasi sama tetangga atau apa. Tetangga masih belum ini bro, belum buka bro. Oh, belum buka. Kalau ada kejadian. Padahal tahu dia. Bilang gini toh waktu itu. Nanti lah sampean tahu mas. Itu. Oh gitu. Iya. Si istriku tidur Oke. di kamar. Oke. Aku dengar adikku kan nginep di kamar depan. Oke. Sambil teriak, Mbak, kemana Mbak? Anak ini manggil siapa? Oh, oke. Atau istrimu tidur. Sama ada anak. Oh iya. Oh, kayak keluarga dong. Rame oke. banget waktu itu. Satu keluarga rame di belakang rumahmu. Iya. Dan itu Oke. sebenarnya belakang rumah itu kosong. Sebenarnya isa dekor. Jadi kamar depan itu kita tutupi cuma sama sehelai kain. Gitu aja. Oh, oke. Buka bro. Nah, buka. Dibuka dari dalam. Oh, ada yang ngintip. Ada yang ngintip, seret gini. Orangnya tinggi besar, dia di pagar. depan. Aku bukain pagar. Waktu itu aku fokus ke taman. Oke. Ke taman tak lihat kok ada orang duduk. Oh. Orang duduk itu pakai putih lah. Emang nggak ini, cuma duduknya aneh. Apa? Dia duduk gini sambil gini. Oh, gelayutan. Iya. Anjing ngerinding, cuy. Gini. Habis gitu. Padahal gak ada siapa-siapa, Mek, dirimu nggak sendiri. ada, aku sendiri. Gak ada karyawan. Nggak ada. Ada cewek nangis di ruang tamu. Iya. Iya sok bro. Kelihatan wujud. Wujud. Jadi duduk gini, rambutnya kelihatan panjang ya, seperti yang di Gambarin adikmu. itu agak cekuguan. Terus masih inget aku bro. Akhirnya cerita. Ternyata dia meninggal. Rumahnya tepat di belakang rumahku. Wah, Di debt collector. debt collector. Debt collector. Cuma beda versinya dia. Oh, kamu? Kasih tahu. Tempatnya di mana? Ada di sungai, pas di depan rumah itu dibuang di situ. Oh, dia cerita ada baru di podcast saya nih. Seru banget nih kayaknya. Kalian wajib dengerin sampai habis nih. Sampai ketemu lagi dengan saya Dev di PMS Podcast Musik Studio. Jadi podcast ini konsepnya seperti di studio musik. Emang studio musik sih. Jadi kita ngobrol ngalur ngidul di sini ya. Nah, di hari ini kita ketemu dengan teman saya SMA, namanya Andi Kukok. Bener ya? Iya boleh lah. Ya, Bro Andi Kukok. Ya. Ya. Ini narasumber kita yang akan berbagi kisah tentang pengalaman dulu ya waktu masih Sharing aja lah. Sharing ya. Sharing tentang suatu kisah. Mungkin bisa dikasih summary-nya, Bro. Waktu awal kita cari kontrakan emang Tujuannya? dari rumah tangga saya sendiri satu pengen mandiri. Oke. Terus gak ini toh. Nggak hubungan sama orang tua. Oh enggak. Waktu itu kita kos sebelum dapat kontrakan itu. Yes, pengen yang lebih luas lah soalnya kan ada anak juga. Oh, oke. Terus 2 sekalian buat tempat ini kantor. Oh, usaha. Usaha Oh, juga oke. buat anak-anak marketing. Oke. Jadi base camp lah di situ. Tahun berapa nih? Tahun 2014-an. 14-an. Kontrak berapa lama? Aku 2 tahun di situ. 2 tahun di situ. Awalnya. Oh, kontraknya 2 tahun. Awal 2 tahun. Oke. Waktu Tapi yes ada something lah. Oh, oke. Kenapa kita nggak sampai berapa lama segitu. akhirnya? Sebentar bro. Bentar. Karena gangguan apa karena apa nih? Nah ini awal masuk waktu itu waktu kita cari sebenarnya dari feeling istri sudah ndak enak. Soalnya apa? Satu tempatnya emang ini agak-agak
wingit lah kalau orang Jawa. Oh, kelihatan kayak kelihatan spooky gitu ya. Spooky. Ortu juga bilang kok kayak gini. Cuma dalam pikiranku waktu itu satu besar. Oke. Besar, dua murah. Oh, murah. Murah. Oh, 2 tahun berapa itu? 12 juta. 12 juta. 12 juta dengan rumah gila. 2 tahun itu ya. 4 kamar. 4 kamar. Ruang tamu yang besar, ada ruang keluarga, ada kolam ikan, Oke. teras, garasi. Satu lantai? Satu lantai. Oh, ada garasi juga. Ada. Jadi bisa buat lo tinggal sekalian juga untuk berusaha ya. Waktu itu butuh. Yang murah sih. Butuh garasi kan buat tempat mobil box. Oh, oke. Oke, disclaimer ya tadi 12 juta ini 2 tahun untuk di daerah Sidoarjo ya, Surabaya di tahun 2014, mungkin bisa di cross check lagi. Memang sih kalau seharga itu setauku emang miring. Mungkin karena miring tadi ya. Dan ada sesuatu. Pemiliknya nggak ngomong kalau ada hal aneh-aneh di situ. Ternyata sebelum aku di situ emang banyak yang ngontrak keluar masuk. Maksudnya enggak lama juga. Oke. Bisa di-spill, Bu, tempatnya di mana, lokasinya? Mungkin daripada kita kena ini ya, apa namanya, kayak somasi, mungkin diplesetin aja di daerah mana. Sebenarnya sih sempat viral di tahun sebelum itu. Oke. Di daerah ini, Sedati. Oh, Sedati. Oke, Sidoarjo. Oke. Perumahannya? Kita sebut aja perumahan. Oke, ini samaran ya, aslinya nggak ada ya. Jangan, soalnya viral dan masuk di berita online ya setahunya ya, Bro. Besar waktu itu. Besar ya? Besar itu. Oh, tentang apa sih? Nah ini kita ceritain di awal apa di akhir? Oh ya wes, oke, kita mulai langsung aja nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Ya, setelah aku deal-dealan sama pemiliknya itu, kira murah banget dengan renovasi dikit lah, bagian pagar sama tembok. Aku kira bisa jadi tempat yang nyaman waktu itu. Setelah renovasi kita masuk, lah ini mulai waktu awal kita nginep di situ. Oke. Sehari itu? Satu hari waktu. Malamnya, tepat jam waktu anakku masih kecil. Oke. Jam 12, jam 1-an. Istriku itu bangunan aku. Oke. Kok ada orang tengkar ya? Oh. Di mana ada? Kok kedengaran dari belakang? Oke. Aku waktu itu kan ngambil kamar yang paling belakang, Bro. Oh. Soalnya depan tak buat anak-anak. Oke. Ngumpul, istriku belakang deket sama dapur sama ini, tak buat belakang. Tadi nanti gambarin denanya ya nanti ya. Kita gambarin denanya. Jadi ada 4 kamar. 4 kamar. Yang 2 ini depan diisi anakmu. Anakmu, kamu berapa keluarga tinggal di situ? Kamu? Aku, istri sama anak. Anakku kecil waktu itu masih umur 1 tahun. Berarti 3 orang ya? 3 orang aja. 3 orang, oke. Yang depan itu buat anak. Buat ini. Kantor. Buat kantor sama tempat anak-anak kalau misalnya istirahat di situ. Oh, oke. Anak-anak ini maksudnya pegawaimu. Pegawai. Oke, biar gak bingung orang-orang. Oke, itu depan buat apa, pegawai atau untuk usaha ya. Terus yang di tengah baru anakmu. Belakang aku anak istri kan. Oh iya ya. Oh jadi sekalian ya. Oke. Katanya istrimu ada orang bertengkar di rumah belakang. Oke. Terus aku bilang, biarin aja. Nanti lah ini sendiri. Oke. Besoknya normal lah, biasa. Aku juga sosialisasi sama tetangga atau apa. Tetangga masih belum ini, Bro, belum buka, Bro. Oh, belum buka. Kalau ada kejadian. Padahal tahu dia. Oh, kurang ajar juga ya. Bilangnya gini toh waktu itu. Nanti lah sampean tahu, Mas. Itu. Oh gitu. Iya. Kata kuncinya gitu doang. Terus dirimu nggak bertanya, oh positif maksudnya gitu? Nggak, masih positif. Oh, masih positif. Oh, oke. Di hari itu hampir tiap hari tuh. Hari kedua, dan selanjutnya itu sering. Itu gak ada masalah ya. Cuma hari pertama tadi ya yang ada orang bertengkar ya. Oke, setelah gitu? Setelah itu hari Sabtu itu adikku nginep sama suaminya di rumah. Oh, oke, main ya. Main. Terus mulai dari situ pagi jam 5 kan biasanya istriku kan pergi ke pasar. Waktu itu istriku capek memang. Oke. Nanti kita beli aja dah. Ya oke. Posisi istriku tidur.
di kamar. Oke. Aku dengar adikku kan nginep di kamar depan. Oke. Sambil teriak, Mbak, kemana Mbak? Lah, anak ini manggil siapa? Oh, oke. Manggil Atau istrimu siapa? tidur? Belum tidur. Oh, oke. Habis gitu tak samperin. Kenapa Sen? Loh, Mbak Uki ini barusan lewat pakai baju putih. Mirip Mas, beneran mirip. Lah, siapa? Pintunya juga masih tutupan. Pintu depan sama pagar itu. Oke. Mirip Mas, beneran. Rambutnya panjang, lurus, pakai baju putih. Tak kirain keluar mau ke pasar. Oh, tuh. Istrimu ya rambutnya panjang emang? Iya, panjang lurus. Oh, oke. Makanya dipanggil. Di kamar tidur. Kemarin habis begadang ini jaga anakku rewel malam. Capean. Setiap malam mesti rewel anakku, Bro. Oh, tadi berarti bukan istrimu yang dilihat sama adikmu ya? Bukan. Oh, Bukan. dia nyerupain dah. Mungkin. Oke. Atau memang sosok yang lain. Dipikir Mbak. Nggak lihat mukanya sih. Adikku lihat sepintas gini aja. Cuma okay. Jelas banget waktu itu. Oke. Ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu waktu dia main ke situ. Minggu pertama berarti. Mulai minggu pertama. Minggu pertama. Oke. Itu mulai gak enak lah waktu itu. Terus hari berikutnya si suaminya. Waktu itu kita pergi ke mana? Ke rumah mamaku kalau nggak salah, lupa aku. Bareng-bareng ya. Dan adikku ikut aku. Nyambangi ortulah. Suaminya adikku masih di rumah. Oke. Sendirian, Bro. Gak ada pegawai. Oh, libur ya? Gak ada, iya. Oke. Terus malam itu aku kan nginep di rumah ortu. Malam itu infonya dia waktu tidur itu ganggang pintu itu ada yang gini. Oh iya. Keras banget. Terus? Jadi cerita dia, aku mau keluar itu takut, Mas. Iya, ya apa depan tak kunci. Tak sangat maling tapi kok tak lihat ndak ono orang. Oh iya. Oh, dia takut. Berarti dia serasa setan gitu. Iya, akhirnya wis ndak berani ke situ lagi. Oh, oke. Aku masih positive thinking waktu itu. Mungkin dalam pikirannya aja atau apa. Pokoknya berusaha positive thinking. Berusaha menyangkal ya. Oke. Tuh. Terus aku kenapa ndak nyamannya di situ ya, karena anakku tiap malam rewel. Anakmu? Oh, rewelnya gimana tuh? Nangis terus tiap jam 12 jam 1. Sorry, anakmu umur berapa waktu itu? Berapa bulan ya waktu itu? Oh, masih bayi? Masih bayi. Oh. Jadi setiap nangis, setiap itu juga istriku dengar ada yang tengkar di balik belakang itu. Oh, sorry, belakang ini pas dapur lah gimana? Iya. Kamarku sama istri kan belakang sendiri, aku ambil yang belakang sendiri. Oke. Itu pas sama ini rumah belakang. Oh, dempet langsung gitu ya? Nah, rumah belakang ini kebuka nggak atapnya? Atap enggak sih. Tutupan. Full tembok lah ya. Full tembok. Tapi dengar suara orang berantem. Jelas banget. Berantem ini suara laki-laki sama laki-laki apa laki cewek? Perempuan sama ada anak. Oh iya. Oh, kayak keluarga dong. Rame banget waktu itu. Satu keluarga rame di belakang rumahmu. Iya. Dan itu sebenarnya belakang rumah itu kosong, Bro. Anjir. Oh gitu ya. Itu anakmu nangis setelah ada suara pertengkaran. Sering itu. Terus itu yang kejadian di adikku sama aku sama istri ya. Di karyawanku juga ada waktu itu. Waktu itu aku belum pulang kerja, istriku juga waktu itu masih di rumah ortunya, di mertua di Manuan itu. Ngembaliin mobil dia ke rumah, mobil box. 4 orang. Mobil buat kerja ya. 4 orang. Mas, ini taruh mana? Taruh depan aja wis. Waktu itu aku ndak ada di rumah. Taruh depan atau masuk garasi sekalian. Oh ya wis Mas, tak masuk sekalian. Masuk, Bro. Di jendela emang waktu itu kan rumah masih belum sepenuhnya bisa dekor, jadi kamar depan itu kita tutupi cuma sama sehelai kain gitu aja. Oh, oke. Buka, Bro. Buka. Dibuka dari dalam. Oh, ada yang ngintip. Seret gini.
orangnya tinggi besar, Wah, hitam, empat orang ini tak sebutin nama ya, Iwan. Nah ini Mas Iwan, oke. Mungkin lihat ya. Iwan, Adi, Dagdo, Angki sama Dani. Oh cowok semua ini. Cowok semua. Nah, kalau lihat ya ini ada Mas Andi Kukok ya, komen loh. Nanti Nanti tag lah. Harus kasih kepastian ya. Terus mereka lihat akhirnya lihat gimana? Semua. Lari. Empat-empatnya lari. Empat-empatnya lari. Laki-laki pada. Laki. Yang ngeri sih. Lah, yang di pikiranku kok bisa kelihatan semua. Oh nggak cuma satu orang ya? Nggak cuma satu orang. Oh. Nah itu. Oh ngeri dong. Berarti jadi kayak bentuk fisik gitu ya, solid gitu. Oh, dia buka kain, terus ngintip siapa? Kelihatan orang gede banget. Gede banget. Oh, tapi kelihatan wajahnya nggak? Agak-agak ini sih. Gelap. Cuma infonya dari dia emang agak-agak gelap soalnya kan lampu. Yang apa? Cuma kan ada pencahayaan dari ruang tamu. Jadi kelihatan. Cuma kamar kan sama-sama. Kamar kan ini dia tak hidupin. Oh, berarti dari teras ya lampunya ya, nyorot. Dari teras, dari teras juga dari ini ruang tamu. Oke, dari depan lah ya. Oke. Lari semua empat-empatnya. Merinding lo bro. Jir, seru ya. Setelah itu dia telepon sambil nada gugup gitu. Mas sudah tak ini mas, balikin mobil. Balikin mobil. Mas aku cerita mas ya gitu. Aku habis dilihatin mas. Lihatin apa? Walah paling ya selambu tahu apa. Enggak mas, semua mas, anak-anak tanya no anak-anak dan mereka iyain. Sing telepon siapa ini? Iwan. Oh Iwan ya. Seingatku si Iwan. Lama soalnya bro. Kejadiannya. Oke. Berarti telepon dilihatin terus. Ya intinya di situ emang ini sih bro. Ada lagi kejadian. Ini nama marketingku sing namanya Tufel. Oke. Kalau ke situ mesti malam dia bro. Oke. Sama kayak temanmu sering kesini malam-malam. Oh iya, Mr. It ya. Iya. Oke. Mr. It. Jangan diterusin ya. Oke, Mr. It. Dia suka malam-malam datangnya. Malam jam 10. Emang brengsek sih. Emang sesi curhat. Oke. Ya. Curhat masalah kerjaan, masalah keluarga. Oh sama berarti ya sama Mr. It ya. Cuma parah loh Mr. It itu. Oh iya itu susah sih. Jam 10 dia telepon, Mas aku di depan. Loh, mbak siapa? Sendiri. Keluarlah aku bukain pintu pagar. Depan rumahku itu kan taman bro. Wah ini ada clue-nya lagi ya, perumahan yang ada tamannya. Oh daerah Sedati. Oh terus ada tamannya. Oke. Nah, kalau orang Sidoarjo yang deket situ pasti tahu lah. Pasti paham ya. Pasti paham. Tahu semua. Oke. Masuk, aku lihat di taman. Tufel merhatiin aku. Mas jangan dilihat. Loh kenapa Vel? Jangan dilihat, nanti ayah tak ceritain. Sampai dia pulang gak diceritain. Jadi yang aku lihat itu bro, dia duduk di taman. Sebentar dulu, si Tovelnya datang ke rumah. Aku kan keluar. Dia di depan kan, bukan dia pagar. Di depan, aku bukain pagar. Waktu itu aku fokus ke taman. Oke. Ke taman tak lihat kok ada orang duduk. Oh. Orang duduk itu pakai putih lah. Emang nggak ini, cuma duduknya aneh. Apa? Dia duduk gini sambil gini. Oh, kelayutan. Iya. Anjing ngerinding cuy. Gini. Habis gitu sama Tufel, Mas jangan dilihat. Oh itu ada bangku taman. Ada. Oh dia di situ. Sambil kelihatan gini-gini. Oh, okay. Mas jangan dilihat. Kenapa Vel? Terus nanti oh ya wes tak kira apa, enggak punya pikiran negatif juga. Setelah sesi curhat, Tufel pulang itu jam 2. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya itu. Iya, pagi dong. Pulang masih di situ, Bro. Masih ada orang. Dengan posisi yang sama, dengan gerakan yang sama. Anjir. Gini. Ini bener tak orang ini gitu. Anjir. Iya. Besok baru waktu di kantor Surabaya. Dia Syari, Tovelnya ini ngebut nggak? Pulang dia ya lihat tau pasti. Lihat. Cuma mungkin nggak tahu ya. Mungkin dia
rasa takutnya atau apa udah hilang. Ke rumahku jam segitu bro. Iya sih jam 2. Makanya aku kalau jam 2 ada dia lah, mending nginep bro. Nah, iya. Mending nginep gak usah balik. Besoknya cerita waktu di kantor Surabaya. Travelingnya staff apa ya? Marketingku. Oh, marketing. Udah jadi koordinator sih sebenarnya waktu itu. Oh, oke. Udah bawain orang. Oke. Cerita, Mas, tiba-tiba ngomong. Tahu nggak kemarin itu apa? Aku sih kayak tahu bro, cuma aku positif thinking aja. Mungkin orang situ atau mungkin orang gila atau apa duduk situ atau orang stres gitu. Itu poci mas. Masuk. Iya. Itu poci mas. Emang kainnya putih gitu. Ada kainnya. Iya. Emang kamu nggak lihat? Aku nggak perhatiin situ. Cuma sama dia emang diperhatiin. Pocong. Pulangnya kan muter lewat situ dia. Anjir. Itu bro. Emang gak ada warga lain yang lihat? Malam nggak ada sepi orang. Ya? Jam berapa sih? Datangnya jam berapa tadi? Dia jam 10. Jam 10 datang itu ya? udah ada. Oh. Itu. Anjir. Pocong ya? Poci. Banyak kok kejadian di situ tuh. Terus ada tetanggaku juga waktu main ke situ namanya Bu Slamet. Oke. Bu Slamet agak beda 2 blok sih dari tempatku. Oke. Dua blok itu 2 rumah ya? Nggak 2. Oh 2 blok. Sama mau blok Gang. blok A, dia blok C. Lupa aku nama bloknya dia. BC gitu berarti ada 2 blok. Oke. Selamat itu. Anaknya namanya lupa. Masih kecil umur apa ya? Kelas 5-an waktu. Enggak, masih kecil loh. Kelas 2 apa kelas 3-an waktu. Oke. Lupa, masih kecil kok. Main ke rumah. Yes, mau pengajuan inilah di pengambilan unit apa itu waktu itu. Oh, oke. Duduk di ruang tamu. Waktu itu yang nemuin istri karena aku waktu itu kan kerja emang siang. Di rumah kan istri aja. Duduk sama si Bu Slamet itu tadi sama anaknya. Anaknya itu udah takut bro. Oh iya. Udah takut, udah ngajak pulang aja terus. Di rumahmu iki. Oke. Terus waktu pulang ditanya, ini Bu Slametnya sendiri sing bilang, sing cerita ke aku waktu itu. Setelah tahu cerita yang aku ceritain ke Bu Slamet dan dia ngaku waktu itu kalau di situ memang ada apa-apa. Ngomong, aku tadi ke sana mas sama anakku. Habis gitu anakku itu ngajak pulang aja. Tiba di rumah anakku ngomong, Mbak itu kok enggak takut ya? Padahal di sebelahnya tuh ada poci, Mak. Poci lagi, ada poci, Mak. Mukanya cuek gitu, Mak. Si anaknya umur berapa ya? Terus gede? Kecil, masih kecil. Oh, dia bisa lihat. Kelas 1, kelas 2 enggak salah waktu. Oh. Aku enggak seberapa. Bu Slamet yang cerita ya. Bu Slamet yang cerita. Sorry, Bro. Tadi katamu pengambilan 2 unit. Jadi pengambilan unit usahamu ya usaha apa sih di rumah ya? Ngomong masalah usaha ini. Gak apa-apa. Motor ya? Motor. Oh, oke, biar ada gambaran ya. Gak usah ngebut merek. Yang penting kayak dealer gitu ya modelnya. Iya. Pengambilan. Oke, pembiayaan. Oke, siap. Jadi anaknya ini minta balik terus sama Bu Slamet ya. Tiba-tiba bukan tiba-tiba sih. Dia cerita kalau di rumah itu istrimu itu sebelahnya pocongan. Kan kayak gini nih bangkunya kan agak panjang gini. Istriku duduk di situ, pocinya di sini, Bu Slamet di situ. Anaknya di pojokan situ. Kok ngeri ngono kontraane. Nah, itulah. Makanya kalau sekarang kita mau cari kontrakan atau apa mending dipilah-pilah dulu atau diselidiki dulu ya. Selidiki dulu. Itu sebelum kamu masuk nih, Bro. Itu rumah kosong tak gimana sih? Rumah kosong cuma sering ini keluar masuk orang. Oh. Nggak lama juga. Oh. Tapi aku nggak tanya-tanya waktu awal. Berapa lama nggak tahu ya kosongnya berapa lama. Oh. Tapi sebelummu berarti ada orang juga ya? Ada. Ya mungkin kalau tahu ya di Sedati, Sidoarjo ada taman depannya. Yang pernah ngontrak di situ komen. Mungkin ada cerita juga mereka gitu kan. Kosong sih aku. Sampai sekarang kosong. Sampai sekarang kosong. Padahal udah bagus tempatnya. Enggak, setelah kamu itu masih ada yang ngontrak lagi. Nggak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang kosong. Gokil. Dan itu pun sudah direnov bagus loh sama pemiliknya. Jadi tapi belum ada yang ini. Oh, yang bikin angker apa sih, Bro? Bisa buka aja enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Ternyata ya. Setaumu ya, ini setaumu ya. Ini apa ya? Jangan anggap nanti aku
bisa lihat atau bisa lihat apa enggak ya, bukan ya. Cuma aku sekedar cerita sharing aja. Sharing lah. Waktu itu istriku nginep di rumah mertuaku. Oke. Di ortunya. Sama anak. Sama anak. Oh, kamu sendirian aku berarti? sendirian di rumah. Oke, seru Di gitu. belakang sambil mainan HP lah, sambil ini. Mesti jam 12 jam 1 itu. Aku denger juga. Sebelumnya aku yang denger istri. Tapi waktu itu aku denger yang orang berantem itu. Yang orang berantem. Iya, benar kata istriku. Kok ada orang berantem ya di situ. Terus nggak lama tak biarin kan, mungkin seorang berantem. Nggak lama ada suara cewek. Hah? Suara cewek. Suara gimana? Nangis. Hah? Nangis. Tak cari ternyata dia aku kan penasaran waktu itu, bro. Suara ini deket ya. Suara deket ya. Ternyata deket ruang tamu kan ada. Oh, di dalam rumah ya? Dalam rumah. Wah. Padahal gak ada siapa-siapa, Mek, dirimu Gak sendiri. Ada, aku sendiri. Gak ada karyawan. Gak ada. Ada cewek nangis di ruang tamu. Iya. Terus. Terus nangis, bro. Lampu ruang tamu kan mati. Oke. Waktu itu aku ke yang nyala lampu belakang. Lihat nangis. Lihat apa denger? Denger dulu. Terus itu tak samperin lihat. Ini dari kamarmu ya? Dari kamar. Dari kamar itu denger suara nangis cenggugukan gitu. Tak cari ternyata cewek. Ya sok, bro. Kelihatan wujud. Jadi duduk gini, rambutnya kelihatan panjang ya, seperti yang di gambarin adikku itu. Persis banget. Baju putih. Iya. Aku icedan ya. Dirian lagi. Anjir. Yes. Waktu itu antara penasaran sama apa ya? Takut. Kalau takut enggak. Masa sih? Kalau aku enggak takut gitu-gituan. Oh ya? Enggak. Oke. Jadi wes. Kalau aku lari, bro. Coba lah. Ngobrol. Akhirnya kan dia nangis. Kamu datengin. Lihat ada sosoknya. Terus kamu ajak ngomong. Cara ngomongnya gimana? Awalnya sama kayak kita kalau ada ngomong sama manusia gitu. Enggak, awalnya gimana? Kan aku cuma mau mbaknya nih. Kenapa? Oh, kamu nanyain. Nanya kenapa? Dijawab. Anci. Dijawab. Yes dengan itu suara yang agak-agak cekuguan. Terus masih inget aku, bro. Akhirnya cerita. Ternyata dia meninggal. Rumahnya tepat di belakang rumahku. Wah, cerit. Dan waktu itu beritanya bisa searching juga nanti. Oke. Beritanya waktu itu dia meninggalnya di debt collector. Cuma beda versinya dia. Bro. Cuma nggak ngerti masalahnya apa, aku ya nggak berani. Dia cerita. Dia ngomongnya gimana? Nggak, kamu kan tadi tanya kenapa gitu kan. Terus dia jawabnya gimana? Aku nggak banyak tanya sebenarnya. Cuma kenapa? Siapa? Terus segitu doang akhirnya dia. Enggak, dia jawabnya gimana? Aku penasaran sama jawaban dia. Itu tadi. Dia ngomongnya gimana? Rumahku di belakang. Oke. Disebutin tahunnya sebenarnya waktu itu. Tahun berapa? Aku lupa, beneran lupa. 2013, 2012, 2010? 2012, 2011-an mungkin ya. Sekitar itu ya? Nanti coba searching lah. Oke. Lupa. Dia cerita aku mati di tahun 2012. Dan itu bukan debt collector, Mas. Yang aku. Waktu itu pernah katanya polisinya itu sama di juga disuruh nyari barang buktinya itu di sungai. Yang pisaunya itu yang dibuang. Dia ditusuk. Tusuk. Astaga. Dibuang di sungai depan rumahnya dia. Polisi nggak nemu. Polisi udah dikasih tahu sebenarnya. Di
nggak tahu cara ngasih tahu nih gimana. Oh, si Ro Gentayangannya tadi yang ngasih tahu polisi. Cuma katanya cuma dilihat doang sama polisi. Sama polisinya. Tapi nggak diurus. Ya ini oknum ya. Mungkin ya ini cerita lah. Terus. Setelah itu aku jadi tahu, Bro, cerita sebenarnya. Oh, dia cerita curhat berarti. Yes, kayak orang gitu. Masalah itu. Oh, kayak orang kayak kita ngobrol gini. Cuma beda, auranya itu beda kalau ngobrol ya. Masa? Jadi wujudnya dengan ya, darah-darah banyak, muka hancur. Enggak, kalau kayak gitu wes aku, Bro. Yes, wujudnya cakep orangnya, cakep. Oh iya dah. Cakep. Oh, masih muda. Gak wujud yang mengerikan. Enggak. Mengerikan pasti dirimu takut kali ya. Mungkin. Iya iyalah. Soalnya ususnya terburai. Itu kan ngeri kali. Oh, ini keadaan normal. Normal wujudnya. Cuma kita lihatnya ya mungkin agak-agak gimana lah kalau lihat kayak gituan. Oke, kira-kira umur berapa gitu waktu itu? Kisaran. Kalau pandanganku sih masih muda banget sih. Cantik juga orangnya. Under 30? Di bawah 30? 30? Di bawah itu. Di bawah 30? Mungkin. Oke, terus dia cerita bahwa sebenarnya pelakunya itu bukan debt collector melainkan orang terdekat dia, ya ini. Ketangkep nggak? Aku nggak ngikuti sih, Bro. Oh, oke. Setelah itu aku mulai cari informasi nih. Oke. Mulai sebentar, dari jangan lompat dulu. Itu berapa lama kamu ngobrol ya sama dia kira-kira? Nggak lama sih, cuma berapa? Cuma intinya aja. Oke, habis ngobrol, aku di rumahku di belakang. Terus ada obrolan lain nggak? Nggak ada. Terus barang bukti segala macam? Ya itu masalah barang bukti itu. Oh, dia kasih tahu kamu? Kasih tahu. Tempatnya di mana? Di sungai, pas di depan rumah itu dibuang di situ. Oh, dia cerita ada barang buktinya. Terus habis cerita hilang langsung atau gimana? Perpisahannya loh. Hilang. Kepo aku. Langsung hilang. Itu sekitar jam 12 jam 1. Sekitar jam segituan. Enggak, kan kamu ngobrol kayak kita nih. Ngilangnya gimana? Dia pamit, buka pintu. Yes, kayak tiba-tiba kita kayak shock, kayak gimana ya? Tiba-tiba hilang gitu loh. Kayak gak pamitan. Jadi kita itu buat pulang dulu ya. Kita itu ngirane kita itu kayak kita habis tidur. Wah, aku ngimpi ini kayak gitu. Kok barusan beneran kayak percaya nggak percaya juga sebenarnya. Oh, sorry. Tapi dirimu lagi di ruang tamu. Sadar waktu itu. Sadar di ruang tamu. Apa yang tak obrolkan itu juga masih ingat. Oh, tapi dia langsung hilang. Hilang. Oh. Kondisi juga waktu itu emang aku nggak berani nyalain lampu. Oke. Rasa penasaranku juga ada sebenarnya dari situ. Oke. Terus besoknya berarti kamu cari tahu. Baru cari tahu di tetangga. Dia sebut nama nggak tadi? Sebut nama. Dan nama yang tak bilang ke tetanggaku itu valid, Bro. Oh iya. Valid, cuma aku lupa namanya waktu itu. Gak apa-apa, sebut aja namanya. Oh jangan Mrs. ya. It. Mrs. It ya. Kita sebut nama Fedora, misalnya contoh Fedora gitu ya. Ternyata kamu cross check ke tetangga. Dia kan. Enggak, tetanggamu ini siapa sih ini? Tetangga sebelah rumah pas sama yang Bu Slamet yang pernah ke rumah itu, yang beda 2 blok itu. Cerita. Bu, kok aku rasa aneh ya? Ketawa, Bro. Baru tahu Mas. Kok gak bilang sampean, Bu? Jangkrik. Kok gak bilang? Makanya rekonnya murah, harganya murah. Terus. Iya, Mas. Itu belakang rumah sampean itu emang ada. Nggak lama, belum lama kok, Mas. Ya deketnya sungai itu. Oh iya Bu, iya. Aku nggak cerita, cuma cerita kok banyak yang diliatin anak-anak sama adikku gitu. Terus akhirnya ke Slamet tadi juga ngomong. Oh iya Mas, itu di awal tahun waktu kejadian itu nggak ada orang yang berani keluyuran Mas di perumahan. Jadi kayak habis maghrib itu rumahnya yang belakang itu kan tingkat, Bro, ada kayak
apa itu balkon ya? Oh, balkon ya. Ah, dia berdiri di situ dan banyak orang yang bisa lihat dia di situ. Kayak masih hidup gitu. Anjir. Soalnya semasa hidupnya dia emang sering berdiri di situ. Di balkon itu. Anjing. Juga sering jalan-jalan. Malam-malam itu. Masih jalan-jalan. Padahal udah mati ya. Satpam yang sering lihat itu. Makanya Dan warga takut. Viral loh, bro. Hah? Sempat viral itu. Viral itu atau viral penampakannya? Penampakannya juga. Dua-duanya. Iya. Dan rumah sing tak tempati itu udah 3 kali. Sebelum aku tiga orang. Kejadiannya sama. Ditampakin. Iya. Iya. Maksudnya sering-sering di liatin kayak gitu-gituan kayak gitu. Akhirnya enggak lama juga. Yang paling lama aku di situ. Oh. Padahal cuma 3 bulan. 3 bulan itu paling lama itu. Padahal kontrakmu 2 tahun. Udah gak bisa dibalikin duitnya. Aku yang enggak minta. Gak enak ya. Gak enak juga. Iya, sesuai ini sih. Terus itu. Kamu tanya tetanggamu bener. Terus diiyain semua cerita semua. Itu yang debt collector, Mas. Persis apa yang tak dengar dari mbaknya ini. Dari hantu ini. Akhirnya aku enggak serantanan, aku bilang. Itu bukan ini, Bu. Bukan debt collector, Bu. Sampai awamu ngomong ngono. Iya, tak coba pancing atau tak coba mungkin ada info lagi sing dia kan. Iya lah, Mas. Walah, Mas, kok ngerti sampean? Yes, feeling aja. Iya, soalnya waktu kejadian itu tiba-tiba ngilang. Loh, ceritanya gimana sih? Ini terjadi di pagi hari, siang hari, malam hari. Kronologinya seperti apa? Kurang tahu ya? Kurang tahu, cuma tiba-tiba. Dia keluarga berarti? Keluarga. Anaknya 1. Oke, kamu dong berarti. Anaknya. Oh, tapi kamu bayi ya? Ini masih umur berapa tahun waktu itu? Sudah sekolah kok. Oke, kejadiannya? Menurut versi ini sih. Yang online. Infotainment beritanya. Berita online. Yes, kronologinya kayak gitu. Ada orang nagih di rumah atau apa, ada omongan segini ini akhirnya sama debt collector karena enggak bayar utang sekian juta, utangnya banyak. Enggak seperti itu. Oh gitu ya. Waduh, kasihan dong. Tapi sebenarnya ini kalau seumpama kita bicara percaya nggak percaya ya. Kalau dari segi aku atau pemirsa di rumah, yang pertama dia bisa ngasih tahu namanya. Dan itu di cross check di tetangga kan dirimu itu nggak tahu sebelumnya. Namanya Fedora dan benar-benar Fedora. Ini Fedora ini ya apa namanya, sebut dia Mawar gitu ya. Namanya Mawar ya. Lebih gampang, Mawar. Nah, kamu cross check ke tetangga bener namanya Mawar. Bener. Dan kejadiannya bener dia terburu. Dan dirimu sebelum ngontrak dan pas ngontrak pun itu nggak ada desas-desus. Nggak ada yang ngasih tahu ya. Jadi pure kamu dengar dari si sosok hantu yang nampakin di malam hari di ruang tamumu itu ya, dan nangis itu ya. Terus barang buktinya gimana? Kamu nyari nggak? Enggak lah. Nggak mau sedalam itu ya. Jauh. Karena gini, mungkin bro, dia penasaran dan pingin menghukum mungkin ya. Dengan cara tahu sih maksudnya. Iya kan? Tahu maksudnya. Cuma ya minta tolong loh gitu. Cuma itu tadi aku enggak mau berurusan ikut campur lebih dalam, bro. Aku punya keluarga. Oh iya sih. Iya sih. Itu. Emang membantu itu pilihan sih ya. Pilihan. Sampai sekarang kosong. Rumahnya bagus loh. Kapan-kapan tak main boleh ya? Boleh. Ayo, kamu kalau mau ngontrak di situ. Wis bagus rumahnya, mungkin wis enggak. Thank you. Setelah itu akhirnya aku ngobrol sama istri, cerita semua masalah dia seng dideketin sama Poci juga. Istrimu kelihatan nggak? Enggak kelihatan dia. Oh, enggak. Dia enggak tahu. Taunya dari aku waktu cerita, waktu diceritain sama Bu tetangga itu. Bu Selamat itu tadi ya. Tuh, akhirnya ngobrol. Pindah aja yuk. Iya, aku sebenarnya enggak kerasan aku, Pak. Dirimu yang nawarin pindah. Aku kan kasihan sama anakku nangis terus tiap malam. Oh ya, diganggu ya. Akhirnya enggak sampai 3 bulan rasanya waktu itu, 2 bulan sekian. Oh, lebih cepat ya? Cepet kok. Ya udah keluar aja yuk. Oh gitu ya. Jadi kita cari tempat tinggal karena uang kita udah
habis di kontrakan situ sama renov situ. Terus keluar dulu, kos-kos dulu aja, nanti kalau ada uang kita kontrak lagi. Oke, tapi sebenarnya dari sisimu kamu nggak masalah ya, soalnya kan kamu cerita tadi nggak takut gitu-gitu kan. Cuma memang kayaknya ke anak karena tiap malam nangis. Tiap malam ya? nangis. Gila seru ya. Ini nggak nyangka loh, ternyata urusannya kriminal. Iya. Sebentar, berarti aku nyimpulin di rumah itu paling nggak ada 3 sosok entitas ya. Yang pertama tadi kan cerita yang 4 orang ini diliatin satu sosok besar, tinggi gede dari kamar masukin mobil tadi. Yang kedua adalah sosok pocong yang di taman maupun yang di sebelah istrimu waktu ada bus selamat. Yang ketiga si mbak ini. Itu siang loh. Kejadiannya waktu bus selamat. Unit itu siang. Siang itu. Anaknya ngeliat pocong di situ. Iya siang. Kalau yang pertama temenmu itu stafmu itu kan malam jam 10 sampai jam 2 kan. Ini siang ini nunjukin juga. Brengsek emang pocong nggak kenal waktu ya. Lagi gabut mungkin. Anjrit. Berarti ada 3 itu ya. Apa ada lagi? Kalau yang belakang rumah itu mungkin ya 1. Yang 2 itu mungkin dari luar. Karena kan rumahnya emang lama kosong. Terus katamu singit tadi ya kelihatannya. Bagian di depan itu kan juga taman bro. Taman kalau malam juga. Gitu. Tamannya ini terkenal ya. Orang Sedati pasti tahu ya. Lebih ke Sedati kan luas. Oke. Cuma kalau kita lebih spesifik ke tempatnya pasti ngerti. Kasih tahu. Kalau ada foto dokumentasi nih bro. Tapi nanti di blurin. Ada. Dokumentasi rumah ya. Sempat foto depan rumah. Sempat tak share di grup WA rasanya waktu itu. Oh ya, mungkin nanti bisa. Tapi tak edit dulu ya supaya nggak. Tapi beda kok rumahnya waktu dulu sama sekarang. Sekarang jauh lebih bagus. Oh gitu ya. Karena 2014 ya. Iya. 10 tahun yang lalu. Kita foto depan rumah, pas di jendelanya itu ada sosok itu. Masa? Cewek itu. Ada dokumentasi nih. Ada, nanti tak cari. Boleh deh. Mau mantap ya. Wah keren nih ada. Pas berdiri di jendela itu. Kelihatan. Masih nyimpen? Samar sih, cuma bentuk dia. Ya kelihatan muka, siang hari rambut. Itu? Siang. Ini mbak yang tadi. Mungkin. Soalnya cirinya hampir mirip sih. Anjir. Berarti dia nyebrang dari rumahnya dia ke rumah. Enggak gini ke sana. Batasi tembok aja. Iya. Udah ambek mampir, Mas. Punten. Anjir. Berarti saat ini case-nya itu belum close dong. Debt collector kan enggak tahu siapa orangnya. Ada yang di penjara. Kurang tahu aku juga enggak ngikutin ya. Enggak ngikutin juga. Nah, waktu setelah tahu semuanya aku coba searching. Bener bro, ada kasus itu. Ada kasus itu. Namanya, lokasinya pas belakang rumah. Terus kronologinya gimana persis dah. Boleh di-share gak ya? Di blurin aja ntar. Beritanya di blurin aja ya. Iya. Soalnya kalau kalian tahu kan di dunia maya ini orang-orang serba berkreativitas tinggi bro. Ya kita nggak nyuruh tapi mereka inisiatif sendiri tiba-tiba nyari lokasi di mana ketemu, diviralin, mampus dah. Iya. Somasi deh. Aku aja nggak berani lebih dalam. Ini aja baru berani. Baru ngomong speak up di sini ya. Di sini. Belum pernah ke channel-channel lain bro. Belum ya. Belum. Ya karena kemarin cerita ke kamu, ya apa coba kita bikin podcast. Itu baru ya bolehlah, cuma nanti. Iya, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya, karena memang Andi ini temen SMA aku, jadi memang ada beberapa informasi mengenai pengalaman dia, terlebih di dunia goib ya. Memang ada beberapa kisah lagi yang gak kalah seru dari cerita ini. Cuma kita keep nanti ya. Part selanjutnya. Tapi sebenarnya bro, kalau aku nanya, dirimu itu sebenarnya sensitif apa memang si hantu ini suka nampakin aja? Sensitif ya. Kalau dibilang sensitif, aku pengen lihat, nggak bisa lihat. Oke. Cuma kalau dibilang bisa lihat atau gimana itu tiba-tiba aja dia ini nampakin. Gitu ya. Nggak ada dari keluargamu memang? Nenek.
nurun berarti. Nenek Jawanya kental. Soalnya gini loh, nggak ya aku mungkin salah ya. Kalau ada yang ngalamin juga, boleh komen di bawah. Menurutku nih bro, ini sesuatu yang fenomenal gitu loh. Orang ngobrol sama hantu, terus dia ngasih tahu kronologi kematiannya sampai barang buktinya di mana tempatnya. Ini makanya sewangar ya. Sebelum kita podcast tadi, aku kan sempet tanya ke kamu, nggak apa-apa ta bro, nanti dikira aku melebih-lebihkan. Cuma ya emang ini pengalamanku sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi kamu bilang nggak apa-apa, wis. Apa sing kamu alami ini aja. Ya ini boleh teman-teman terima, boleh enggak ya. Ini pengalaman hidup. Ya, tapi yang pasti aku tarik benang merahnya tadi adalah beberapa orang memang yang ngontrak di situ sepertinya dimintain tolong sama si korban ini ya. Kalau kita bicara ya kita sebutnya Mawar aja lah. Kalau kita sebut nama asli nanti kalian terlalu inisiatif tinggi, kreativitas tinggi, bahaya. Menarik bro ceritamu bro, menarik. Jadi kamu 2,5 bulan lah, nggak sampai 3 bulan udah mutusin buat pindah ya? Pastinya nggak ngitung lah aku. Di hari-hari terakhir? Nggak lama kok di situ. Oke. Jarak kamu setelah melihat dan komunikasi dengan si hantu? Udah lama. Minggu? Udah, itu hitungan hari itu aku langsung keluar. Hari itu setelah kamu konfirmasi dengan tetangga? Iya, hitungan hari. Terus gitu ngeri. sempat di calling sama pemilik rumah. Lu Mas kenapa keluar? Pemilik rumahnya? Oh enggak apa-apa Pak. Alasan apa buat waktu itu ya? Oh kerja di luar kota, alasan gitu aja. Oh pemilik rumahnya bapak-bapak yang nggak mau kontak. Usia berapa kira-kira bro? Terus ya enggak bilang masalah pengembalian gimana gitu. Oh dia nggak nanya itu? Enggak. Mungkin dia udah paham kali ya bro? Mungkin udah paham. Mungkin infonya dari tetangga pun ngomong kayak gitu juga. Terus sampean bilang ke bapaknya gimana? Yes, bilang udah enggak mau nempati gitu lagi. Terus Mas, udah ada jawaban lagi. Ini sorry bro, aku nanya ya, mungkin kamu tahu apa enggak? Si bapak-bapak ini sebenarnya rumah itu yang dikontrakin itu sebenarnya rumah intinya dia apa enggak sih? Maksudnya gini, seumpama aku nih tinggal di sini, terus tetanggaku belakang ada kasus, terus aku akhirnya pindah karena angker tak kontrakin. Dia ini punya rumah sendiri. Bukan rumah utamanya berarti. Di Surabaya. Itu sebenarnya rumah buat anaknya. Oke. Cuma enggak tahu anaknya juga enggak mau nempati. Oh mungkin. Oh tadi memang kosong dari dulu. Emang untuk dikontrakan? Emang untuk dikontrakan. Atau memang anaknya udah di situ karena ada kasus itu anaknya keluar? Kurang tahu ya. Walau alam ya. Mau ngulik lebih ini lagi. Oke, ini kalau seumpama nih bro. Ini pertanyaan bodohku sih. Gak apa-apa ya. Sebenarnya dalam hati kecilmu kamu, kalau mungkin dulu kamu mikir anakmu masih kecil. Terus kamu mungkin belum siap karena terlalu tergesa-gesa, kejadian itu terlalu mendadak gitu munculnya. Karena semama aku nanya sama kamu nih secara humanity nih, kemanusiaan nih. Sebenarnya kamu mau nolong nggak sih kasusnya? Enggak ya, ngeri karena hukum. kita nggak bisa ini bro, nggak bisa nerka masalah hukum apalagi di iya sih itu ya. Onoha ya. Kita saksi aja bisa jadi tersangka ya, juga bro. Nanti kita buka atau gimana. Iya cuma sih. kalau secara humanity emang pengen sebenarnya. Kalau belum berkeluarga, maju aja. Iya sih, kita tahu lah beberapa kasus lah ya. Emang agak tricky sih. Ya intinya di sini kita mau sharing aja ya bro ya. Nggak apa-apa. Nanti ada beberapa hal yang memang harus kita sensor, terutama ya letaknya juga segala macam. Ini sesuatu yang baru di podcast saya nih, seru banget nih kayaknya. Kalian wajib dengerin sampai habis nih. Ya. Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin saat ini itu udah semua ya. Itu kalau semuanya belum banyak. Oh banyak tentang rumah itu. Tentang rumah itu, yes, sekilas ya intinya sama lah diliatin. Nyokapku juga pernah diliatin juga.
Terus teman-teman yang main ke situ tiba-tiba ngomong, "Bro, istrimu ada 2." Anjir. Iya dah. Iya. Sosok yang baik itu tadi. Iya, istrimu 2 dah, Bro. Loh, enggak. Terus waktu malam-malam video call sama temen juga, "Loh, nih kamu masukin cewek?" "Enggak." "Iya, ada cewek di belakangmu." Waktu video call ya. "Enggak ya." Anjir. Mamamu ya diliatin si cewek itu tadi. Di deket kolam. Oh, berarti emang dominan cewek ini yang sering nunjukin ya. Iya, kalau di rumah. Selain pocong. Kalau pocong yang badan gede tadi cuma sekali doang itu ya. Iya, mungkin dari depan. Mungkin dari depan masuk. Itu karena emang kosong toh waktu itu. Setauku sih kalau ada satu makhluk jadi magnet ya. Mungkin. Biasanya gitu. Roh satu mengundang roh lain, biasanya kayak gitu. Gentayangan. Wih, ngeri anjir, merinding aku. Menarik bukan kawan? Ini cerita dari Bro Andi ya. Sebenarnya dia banyak cerita yang seru-seru lainnya sih. Banyak kisah soal hotel di Surabaya. Wih, hotel ada ternama itu, Bro. Masa? Bro. Ada kasus juga sebenarnya. Oh iya. Iya. Ini pengalamanmu pribadi apa pengalaman orang? Pribadi. Oh, ngalami berarti ya. Seru. Yang di ini aku sama istri. Yang diserang. Bukan diserang sih, lebih ke digodain. Apa ya? Ya bahasanya gitulah. Yang di nanti lah kalau itu. Oke, seru. Oke. Buat biar penasaran juga. Wah, mantap. Thank you ya Bro Andi ya. Okay. Jauh-jauh dari Sidoarjo. Sidoarjo mana sih? Aku Candi ya, dari Candi kurang lebih setengah jam. Enggak sih, lebih ya 40 menit ya naik motor atau mobil sejam lebih. Lebih lah. Candi ke ini aja 40 menit, ke Aloha ke sini 1 jam lebih. 1 jam lebih. Wah, gila, jauh-jauh dari Sidoarjo ke Surabaya membawa suatu kisah yang menurut saya ini fenomenal sih. Ya, ngeri lah. Ya, karena ada yang ini, kalau bukan karena Bung Dev ini temen yang undang. Oh iya, thank you ya udah datang ke PMS. Oke, thank you teman-teman sekalian, sampai jumpa. Ya. Bro. Udah.